Kita merenungkan tentang memaknai hidup secara baru. Malam ini tidak ada PowerPoint, mohon maaf atas. Nanti mohon didengarkan dengan konsentrasi karena saya tidak sempat buat PowerPoint, tapi tidak mengurangi makna dari renungan kita malam ini. Renungan kita dasarkan karena kita baru memasuki tahun 2023 dan kita mau semakin memperdalamnya lewat renungan-renungan yang telah ada selama bulan Januari tahun 2023 ini, dan malam ini kita memperkayanya dengan merenungkan memaknai hidup kita ini secara baru. Maka bagi kita yang punya kitab suci di rumah atau di tempat duduknya, di mejanya, boleh membuka sebentar untuk kita Lukas bab 5 ayat 36 sampai ayat 39. Lukas bab 5 ayat 36 sampai 39. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit anggur yang baru. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Garis besarnya bahwa anggur yang baru harus kita simpan dalam kantong yang baru. Dalam salah satu dokumen dari gereja kita yang berjudul Anggur Baru dalam Kantong Kulit yang Baru, tentang kehidupan religius dicatat seperti ini. Perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus ini sederhana sekali, tetapi sekaligus menuntut. Kantong yang disebut dalam perumpamaan tadi adalah wadah dari kulit halus binatang yang masih bisa memuai untuk membantu fermentasi anggur yang baru. Namun, apabila kantong kulit menjadi kering dan kaku karena usang, tidak akan elastis untuk menahan tekanan kuat dari anggur baru itu. Kantong kulit itu akan koyak dan akan merusak baik anggur maupun kantong itu sendiri. Kalau kita ingat, penginjil Yohanes juga dalam Yohanes bab 2 mengisahkan tentang perkawinan di Kana, di mana pada perkawinan di Kana itu, yang berpesta kawin itu kehabisan anggur. Tetapi di situ hadir juga Ibu Yesus. Dan kita melihat bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur dengan perantaraan Bunda Maria. Penginjil Yohanes menggunakan perumpamaan yang sama tentang anggur yang baik. Anggur yang baik yang dihidangkan pada pesta pernikahan di Kana untuk menunjukkan suatu kebaruan profetik dari pewartaan Injil yang menggembirakan dan cemerlang. Maka anggur yang baru artinya adalah
cara-cara kita yang baru untuk menghidupi Injil di zaman modern ini. Bagaimana cara kita menghidupi Injil di zaman modern? Banyak hal-hal yang baru yang kita terima dan harus kita tempatkan dalam wadah yang baru pula. Mentalitas kita haruslah menjadi mentalitas yang baru, tetapi tidak ikut dunia. Berbeda ikut arus dunia, berbeda ikut kebaruan. Kebaruan yang dimaksud adalah cara kita menanggapi tuntutan zaman ini yang semakin modern di tahun 2023 ini dengan tindakan dan ajaran Yesus yang tidak mungkin lagi dapat kita tampung dalam pola-pola pikir kita yang lama di dunia modern sampai sekarang ini. Sebagai contoh yang sangat konkret, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, awalnya kita tidak mengenal Zoom. Tapi dengan Zoom ini, kita bisa menggunakannya menjadi sarana doa bagi kita, sarana pewartaan bagi kita. Zoom, media sosial lainnya, laksana kantong yang baru, yang harus kita isi pula dengan anggur-anggur yang baru, agar kita bisa tetap eksis dalam beriman di zaman modern ini. Kantong yang baru adalah simbol dari diri kita. Diri kita juga harus membaharui diri setiap waktu dengan pola pikir kita, dengan cara hidup kita yang baru, dengan mindset kita yang baru. Pertanyaan kita adalah, apakah kita wajib ada? Kalau saya tanya misalnya Ibu Florentina ini, yang rajin sekali hadir berdua bersama kita. Kalau saya tanya Ibu Floren misalnya, apakah Ibu Floren wajib ada? Pasti jawabannya tidak. Karena Ibu Floren, Suster Katarina, Ibu Yuliana, dan semua kita yang hadir malam ini, pernah tidak ada. Misalnya kalau seseorang lahir tahun 75, berarti tahun 73 dia belum ada. Berarti kita pernah tidak ada. Dan kita tidak wajib ada. Tetapi de facto kita ada sekarang. Oleh sebab itu, karena kita ada sekarang, dan bukan karena kehendak kita, kita tidak pernah merencanakan supaya kita ada. Maka keberadaan kita saat ini berarti ada tujuan yang ingin dicapai oleh Tuhan lewat kehadiranku, kehadiranmu, keadaanmu, keadaanku di dunia ini. Oleh sebab itu, perencanaan manusia itu sungguh-sungguh matang dijadikan oleh Allah. Kalau kita baca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan seterusnya tentang kisah penciptaan itu, Allah menjadikan manusia itu dengan sungguh-sungguh terencana, dipikirkan. Ada rencana, ada proyek untuk hidupnya. Oleh sebab itu dikatakan, marilah kita menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita. Dan bila kita perhatikan dalam kitab Kejadian, bahwa Allah menjadikan manusia itu setelah menjadikan semuanya ada. Artinya segala sesuatu dipersiapkan untuk manusia. Oleh sebab itu, manusia itu disebut sebagai mahkota dari segala ciptaan. Mahkota dari segala ciptaan atau disebut sebagai puncak penciptaan. Karena awalnya dalam kitab Kejadian dikisahkan, pertama-tama Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian segala isinya, kemudian segala isi di laut dan sebagainya. Dan akhirnya nanti manusia. Oleh sebab itu, memang manusia itu sungguh-sungguh direncanakan kehadirannya oleh Allah. Sungguh-sungguh ada maksud Allah untuk kehadiran manusia di dunia.
Demikian juga saya, Anda, dan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini, ada maksud Tuhan tertentu di dalam hidup kita, maka kita diciptakan dan diadakan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada rasa putus asa dalam diri kita. Di tahun 2023 ini, Tuhan, mengapa saya harus sakit? Tuhan, mengapa saya harus menerima kenyataan hidup yang seperti ini? Tuhan, mengapa saya mengalami hal seperti ini dan seperti itu dan seterusnya? Tuhan memaksudkan sesuatu lewat keberadaan dan hidup kita. Tuhan merencanakan kita. Tuhan ingin agar kita ada. Dan kita tidak pernah meminta diri kita ada, tapi Tuhan menjadikan kita ada supaya kita memiliki satu proyek kehidupan, yakni memuliakan Dia, tertuju kepadanya, apapun jenis panggilan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, memaknai hidup secara baru, apa maksudnya? Tahun 2023 ini, tanpa kita sadari, sudah membawa kita juga sekarang pada tanggal 16 Januari. Lihatlah, begitu cepatnya waktu berlalu. Dan kita tidak pernah bisa mengekang waktu, mengikat waktu, atau melarang waktu berjalan. Waktu berjalan terus. Dan kita melihat tubuh kita mungkin sudah semakin berubah, ada yang semakin tua, tetapi kita yakin kita tetap ingin sehat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang dari waktu ke waktu berjalan terus dan kita tanpa sadar kita menjalani waktu bertahun-tahun. Tetapi kita lihat tahun baru itu setiap waktu atau setiap tahun akan datang kembali. Tidak ada seorang yang bisa melarangnya. Selagi Tuhan masih memberikan kita kehidupan, kita akan menjalani nanti juga tahun 2024. Dan waktu itu dibuat oleh manusia agar ada evaluasi hidupnya, agar ada manajemen hidupnya. Dan sesungguhnya bagi Tuhan, seperti dikatakan pemazmur, 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Karena bagi Tuhan, Tuhan adalah yang menguasai segala waktu. Baik yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita memaknai hidup kita secara baru? Karena tahun ini berganti terus, besok berjalan terus waktu ini. Apa yang baru sebenarnya? Kalau kita perhatikan di muka bumi, sebenarnya tidak ada yang baru, seperti dikatakan pengkhotbah. Matahari tetap terbit di timur. Besok tanggal 17 Januari, matahari tidak akan terbit di barat. Selalu di timur. Sampai kapanpun matahari akan terbit di timur dan akan tenggelam kembali. Maka apa yang harus berubah dalam hidup kita? Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya baca Roma bab 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, mungkin badan kita tidak berubah. Kalaupun berubah itu karena perjalanan waktu. Tetapi yang kita lihat secara kasat mata tidak ada perubahan secara fisik. Yang berubah sebenarnya adalah bagaimana cara kita berpikir, cara kita bertindak, semakin mengenal kehendak Allah, apa yang berkenan di hati Allah, dan apa yang sempurna. Evaluasi bagi kita dari tahun ke tahun agar kita mampu memaknai kehidupan kita,
adalah beberapa tips yang bisa kita buat pada malam hari ini. Yang pertama adalah semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi tak boleh kita terlalu sedih atau meratapi diri kita atau terlalu menghukum diri kita sehingga kita tidak mampu lagi melihat yang positif. Ingat, tips pertama untuk bisa mengubah mindset kita menjalani tahun 2023 ini, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun luput dari kesalahan. Artinya, setiap orang pernah bersikap bodoh, mungkin juga lalai, mungkin juga tidak mampu melakukan yang baik. Tetapi bukan berarti sengaja bersalah. Yang dinamakan melakukan kesalahan bukan berarti sengaja bersalah, sengaja melakukan kesalahan. Tetapi yang harus kita sadari adalah sebagai manusia, kita pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, mari kita kembali positif melihat diri kita. Tidak terlalu negatif menjudge diri kita. Kita mulai positive thinking tentang diri kita. Karena di dalam diri kita Allah menciptakan yang positif, yang baik, yang secitra dengan Dia. Allah menjadikan kita citranya untuk menjadikan kita baru setiap waktu. Maka mari kita gunakan cara berpikir kita dengan cara pikir yang baru. Menyadari diri pernah melakukan kesalahan, dan menerima itu sebagai bagian dari kemanusiaan kita. Yang kedua adalah pertobatan perlu. Nah, pertobatan bukan hanya pilihan, tetapi perintah yang harus dilakukan. Jadi kalau kita bertobat, itu bukan hanya pilihan kita, tetapi perintah dari Yesus yang harus kita lakukan. Karena apa? Kristus berkata, kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Barulah kita bisa mewarisi kerajaan Allah. Berarti pertobatan itu bukan hanya satu pilihan, tapi perintah dari Yesus untuk kita lakukan. Nah, pola pikir ini harus ada dalam diri kita menjalani tahun 2023 ini. Memilih bertobat dan menyadarinya sebagai perintah yang harus dilakukan. Tips yang ketiga harus kita tanamkan dalam diri kita secara sederhana adalah bahwa kita harus positif tentang diri kita, bahwa kita bisa berubah. Kita dapat berubah. Tidak boleh dalam pikiran kita langsung membuat pembentengan atau pembatasan, saya tidak bisa berubah lagi. Saya begini terus. Kalau saya hari ini pemarah, besok juga saya pemarah. Lusa saya juga pemarah. Minggu depan juga saya pemarah. Kita tidak boleh menjudge diri kita atau membuat blok dalam diri kita sendiri. Kita harus optimis membuat bahwa kita dapat berubah. Setiap hari adalah kesempatan baru. Nah, dikatakan oleh Presiden Spencer W. Kimball, dia pernah berkata begini, pengembangan sifat-sifat seperti Kristus merupakan tugas yang menuntut dan berat. Itu bukan diperuntukkan bagi pekerja musiman atau bagi mereka yang tidak mau terus-menerus memberikan upaya terbaik mereka. Artinya apa? Menghidupi apa yang diinginkan oleh Kristus bukan pekerjaan musiman, bukan saat tertentu, tetapi terus-menerus bagi orang yang rutin, bagi orang yang tekun. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hidup dalam pembaruan budi yang baru seperti dikatakan oleh Santo Paulus itu. Berubah cara pikir kita yang tidak kita sesuaikan dengan pikiran dunia ini. Kemudian tips yang berikut adalah memiliki perspektif baru tentang materi dan iman. Tentang materi yang kita miliki dan iman.
Ada ungkapan mengatakan begini, dengan uang kamu bisa beli jam, tetapi tidak bisa beli waktu. Dengan uang kamu bisa beli tempat tidur, tetapi tidak dengan tidur. Dengan uang kamu bisa beli makanan, tetapi tidak dengan nafsu makan. Dengan uang kamu bisa membayar dokter, tetapi tidak bisa membeli kesehatan yang baik. Dengan uang kamu bisa punya asuransi, tetapi tidak bisa membeli keselamatan. Dan inilah harus kita pikirkan bahwa tidak semua hal ternyata dapat kita ukur dengan materi. Maka kita menyadari bahwa pentingnya kita terus membaharui diri kita, cara pikir kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Menjadikan diri kita, pikiran kita menjadi kantong yang baru, dengan cara-cara beriman yang baru, dengan cara pikir kita yang baru. Baru-baru ini kita dikejutkan, atau mungkin juga tidak dikejutkan karena sudah lama sakit, Paus Benediktus ke-16 yang meninggal pada usia 90, hampir 98 atau 95, pada akhir 2022, seorang pemikir gereja atau teolog yang sangat terkenal. Dia pernah mengatakan begini untuk membantu kita dalam berpikir secara baru menghadapi tahun 2023 ini. Saya sekarang menghadapi bab terakhir kehidupan saya, dan saya tidak tahu apa yang menanti saya, kata Paus. Namun saya tahu bahwa terang Allah ada, bahwa ia bangkit, bahwa terangnya lebih kuat daripada kegelapan apapun, bahwa kebaikan Allah lebih kuat daripada kejahatan apapun di dunia ini. Dan hal ini membantu saya untuk melangkah maju dengan pasti. Semoga hal ini membantu kita untuk melangkah maju. Dan di saat ini saya sepenuh hati berterima kasih kepada mereka yang terus membantu saya memahami ya kepada Allah melalui iman mereka. Paus Benediktus ke-16 menyadari bahwa ada satu kepastian dalam hidup ini, yakni kebaikan Allah lebih kuat daripada kejahatan. Karena keyakinan itulah, Paus Benediktus berani melangkah maju dengan pasti. Melangkah maju dalam hidupnya, dan dia juga berterima kasih kepada setiap orang yang memberikan dia contoh-contoh dan teladan iman melalui hidup mereka. Kemudian dikatakan oleh Paus Fransiskus juga agar kita terbantu dalam membaharui diri kita, pola pikir kita menjadi pola pikir yang baru pada tahun 2023 ini. Paus Benediktus pernah mengatakan begini juga, kekudusan bukanlah kemewahan. Nah, artinya kekudusan itu bukanlah kemewahan, bukanlah hak istimewa beberapa orang. Sebuah tujuan yang tidak mungkin bagi orang biasa. Kekudusan sebenarnya adalah tujuan akhir bersama semua manusia yang dipanggil menjadi anak-anak Allah. Panggilan universal semua orang yang terbaptis. Artinya, kekudusan itu bukan Putra dan Roh Kudus. Artinya, kekudusan itu milik semua anak-anak Allah. Bukan hanya hak-hak orang-orang tertentu. Bukan privilege orang-orang tertentu. Tetapi kekudusan itu adalah hak semua orang yang dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang membuat pola pikir kita juga menjadi lebih baru, memaknai hidup kita secara baru. Misalnya, kalau kita masih terus mengalami sakit misalnya, di tahun 2022 masih sakit, sekarang juga 2023 kita masih sakit, atau keluarga kita masih sakit. Apakah kita akan pesimis menjalani tahun ini? Apakah kita mau memaknai hidup kita secara baru? Maka Paus Benediktus juga mengatakan tentang penderitaan. Saya kutip kata-katanya begini.
tidak dengan menghindar atau melarikan dari penderitaan, maka kita disembuhkan, melainkan dengan kemampuan kita untuk menerimanya, menjadi dewasa melaluinya, dan menemukan makna melalui persatuan dengan Kristus yang menderita dengan kasih yang tak terhingga. Ini dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16. Sekali lagi saya ulangi, tidak dengan menghindar atau melarikan diri dari penderitaan, maka kita disembuhkan, melainkan dengan kemampuan kita untuk menerimanya, menjadi dewasa melaluinya, dan menemukan makna melalui persatuan dengan Kristus yang menderita dengan kasih yang tak terhingga. Nah, kemudian dia menambahkan, marilah kita melihat pada Kristus yang ditikam di salib. Ia adalah wahyu kasih Allah yang tertinggi. Di salib, Allah sendirilah yang memohon kasih bagi ciptaannya. Ia haus akan kasih bagi setiap orang di antara kita. Kita melihat bahwa memang kalau kita menolak dan selalu memprotes tentang adanya penderitaan dalam kehidupan ini, dalam situasi dunia saat ini, kita akan merasa semakin tertekan. Tapi bila kita memaknainya secara baru dengan penderitaan Kristus, maka kita akan menjadikannya alat keselamatan bagi kita. Kemudian yang dikatakan juga oleh Paus Benediktus kepada kita, untuk kita semakin mau membaharui diri kita, pola pikir kita pada tahun 2023 ini, jika engkau mengikuti kehendak Allah, engkau tahu bahwa biarpun ada serba macam hal mengerikan yang terjadi atas dirimu, namun engkau tidak akan kehilangan tempat perlindungan terakhir. Engkau tahu bahwa fondasi dunia ini adalah kasih, sehingga biarpun tak ada seorang manusia pun yang dapat atau bersedia membantumu, engkau tetap dapat berjalan maju seraya mempercayai Dia yang mengasihimu. Ini sangat menarik kata-kata Paus dari Benediktus ini. Mengatakan sekali lagi begini, jika engkau mengikuti kehendak Allah, nah pertama, jika engkau mengikuti kehendak Allah, engkau tahu bahwa biarpun ada serba macam hal mengerikan yang terjadi atas dirimu, namun engkau tidak akan kehilangan tempat perlindungan terakhir. Engkau tahu bahwa fondasi dunia ini adalah kasih, sehingga biarpun tak ada seorang manusia pun yang dapat atau bersedia membantumu, engkau tetap dapat berjalan maju seraya mempercayai Dia yang mengasihimu. Jadi walaupun begitu macam tantangan dan kita tidak menemukan seorang pribadi yang mengasihi kita dalam perjalanan hidup kita, tapi kita yakin yang kita ikuti itu adalah kehendak Allah, kita percaya bahwa tujuan dari hidup kita itu, yang membantu kita itu adalah Dia yang mengasihi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai penutup renungan ini, saya kutip kata-kata bijak di sini. Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang yang kau anggap baik memberimu kebahagiaan. Orang yang kau anggap kurang baik memberimu pengalaman. Orang yang menurutmu buruk memberi pelajaran. Dan orang yang menurutmu paling baik memberimu kenangan. Maka mari kita tidak mempersalahkan siapapun dalam hidup kita, supaya kita memiliki cara pandang yang baru memaknai hidup kita. Stop comparing yourself to other people. You are only on this planet to be you, not someone else imitation of you. Jadi jangan kita membandingkan diri kita dengan seorang pun di dunia ini, karena hanya sendiri kita, hanya saya satu-satunya yang adalah saya di dunia ini.
Dan saya diciptakan oleh Tuhan demi satu maksud yang baik, demi rencana yang baik dalam hidup ini. Maka mari kita berbahagia menggunakan cara pikir kita yang baru, meletakkan anggur-anggur baru dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian, kita menjadi optimis menjalani hidup kita di tahun 2023 ini. Tuhan memberkati kita.